bukan tazkirah, sudah tiap subuh tazkirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Hadirin jamaah Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut salah nanti kalau bisa cakap bahasa Melayu, kadang-kadang silap. Apalah saya gunakan bahasa Indonesia. Boleh belajar lah sedikit-sedikit. Kalau belajar bahasa Indonesia saya pun belajar. Mai sini 7 tahun belum boleh cakap bahasa Melayu. Macam itulah. Kadang-kadang juga. Tapi ini suatu hal yang subhanallah. Saya duduk di Perwaja sudah kali ketiga, kali keempat. Padahal, nggak apa-apa Pak Bosan saya. Padahal seminggu sebelum saya datang ke Perwaja ini, yang punya Perwaja ini dia telepon saya, Tan Sri Abu Said yang dulu di KL Bandar Tasik Selatan. Irfan kena datang mai sini. Saya bilang tak boleh, saya mesti mai lagi ke Kedah. Macam mana Irfan suka duduk Kedah? Tak ada apa-apa, cuma sini saya duduk banyak jamaah, subhanallah. Tapi bukan itu yang kita niat. Tapi kita senang sekali ya, duduk bersama jamaah. Jadi banyak sahabat di sini, subhanallah. Dewan Asatidz juga yang bagi kita tazkirah, penasehat di sana duduk. Cuma 5 orang saja. Buat terawih setiap malam 5 orang, 10 sama yang bini-bini di belakang, istri dia, kakak-kakak dia. Situ di Kuala Lumpur. Sini senang. Duduk bersama ulama, bersama ustaz, ya. Jadi saya akan sampaikan 3 hal. Yang pertama, ucapan terima kasih lah, ya. Alhamdulillah berangkat ke sini, pergi, surau sudah urus semua, tanpa saya pikir sedikit apapun, ya. Dan datang ke sini ini tujuan yang kedua adalah rihlah lah. Karena memang full time waktu orang lagi cuti, ya. Semua santri, siswa cuti, guru-guru cuti, tapi cikgu yang memang bagi saya keputusan, ya. Irfan harus kena duduk terima santri baru, pelajar baru. Jadi sedikit cerita, tahun 2011 saya sudah keluar dari Pondok Pesantren Bogor, Syekh Nuruddin Almarbu Al-Banjari. Saya pun sudah cerita sama beliau tahun yang kemarin, sehingga ada orang Melayu datang sama saya, Ustaz bagi saya akun Ustaz pernah bagi cerita tadi, saya tengok macam Ustaz serius nggak buat pondok. Memang kita ada pondok ada Allah Subhanahu wa taala bagi melalui wasilah hamba Allah yang khairat. Ini dia bagi satu bidang tanah 1 hektar. Dia bagi 1 hektar, tapi itu belum kita bangun lagi, belum kita dirikan bangunan untuk pondok pesantren. Saya masih dibagi kepercayaan sama istri. Ya, istri alhamdulillah duluan istri yang hatam Quran Ustaz. Ya. Saya berangkat ke Bogor, hafalan sama-sama 20. Ya. Waktu itu belum ada rasa lah, saya belum ada rasa-rasa lah sama istri kan. Masih kita sekolah, jadi masih fokus dengan belajar. Tapi saya teringat waktu saya ikut kompetisi, ya 20 juz sama istri juara 1. Saya tak dapat apa-apa. Ikut provinsi di Nusa Tenggara Barat ikut. Masih ingat. Lepas itu masuk tahun yang kedua di Bogor, teringat. Nak kawin lah, sudah umur 25. Sudah rasa cukup lah belajar kitab, insya Allah. Sekarang yang belum sempurna ini pendamping hidup. Pas itu saya teringat yang teman saya dulu kompetisi. Kalau sekarang hafalan saya masih 20 juz, masa dia belum hatam Al-Quran? Sudah 2 tahun, insya Allah rasanya dia hatam Quran. Saya tanya kawan-kawannya, semua saya tanya-tanya, dia sudah hatam. Setahun yang lalu dia sudah hatam. Saya rasa takut Ustaz, dia diambil orang. Lepas itu saya telepon kawan saya, tolong sampaikan salam saya sama dia.
sampaikan salam saya sama dia dengan satu tujuan dan niat. Dia tolong saya nanti ke depan niat li'ila'i kalimatidin untuk bantu saya bangun pondok pesantren tahfizul Quran wa ihya'i kutubi turas, ya. Wa ihya'i kutubi turas, untuk memperdalam kitab-kitab turas, ya, klasik yang ini sudah jarang dipelajari, Ustaz. Kitab-kitab klasik, ya, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi, atau belajar kitab, ya, Nasara, Zaidun, Amran dan seterusnya, itu sudah jarang orang pelajari, ya. Jadi ya kalau bahasa Indonesia cakap sambung, gayung bersambung. Alhamdulillah saat itu saya cakap dan niat li'ila'i kalimatidin, niat karena Allah, ya. Tujuan bantu saya untuk bangun pondok nanti ke depan. Saya duduk di bawah kaki gunung, jauh memang, ya, tak ramai orang. Tapi subhanallah Allah bagi, ya. Kalau memang niat nak balik kampung untuk bangun pondok, saya bagi ke Ustaz satu bidang tanah 1 hektar. Sekarang ini saya masih mempelajari bagaimana proses untuk menjadi muassis, bagaimana proses dokumentasi dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah saya dipercaya sama cikgu yang memang tempat saya sekolah mula-mula. Saya selesai Al-Quran di sana, belajar kitab di sana. Sekarang saya mengabdi, dia bagi saya free belajar di Bogor, duduk sama Syekh Nurul Marbu Al-Banjari. Sehingga selama 4 tahun saya dibiayai oleh pihak pondok pesantren. Ada satu orang Malaysia di situ duduk, tapi dia Selangor lah. Saya tanya, awak tahu pondok pesantren Al-Aziziyah Lombok ini dari mana? Saya tahu, saya tengok pondok pesantren terbesar tahfiz di Lombok, dibuka di internet. Keluarlah ada 2 nama, Al-Aziziyah. Al-Aziziyah yang pertama, ya, ada di Lombok Barat, yang itu memang tempat saya mengabdi. Dan di situ Allah bagi saya kepercayaan, dan guru-guru bagi saya kepercayaan untuk santri baru yang mempelajari kitab-kitab turas, santri pelajar-pelajar baru yang belajar Al-Quran. Dia bagi saya kepercayaan sehingga tahun yang kemarin kita dapat dalam 300. Jumlah pelajar sekarang 2.000. Cuman yang nak belajar agama, belajar kitab, belajar Al-Quran itu tak semua orang, bahkan sedikit, Ustaz. Nah, di mana-mana sekarang orang yang mau belajar agama, orang yang mau belajar menghafal Al-Quran. Banyak orang katakan menghafal Al-Quran ini buang-buang usia, ya. Padahal subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala bagi kemuliaan bagi yang menghafal Al-Quran ini ada orang banyak tajun, dau'umin dau'isyamsi, ya, mahkota yang terangnya lebih terang daripada sinar matahari. Nah, ini orang yang hafal Quran, orang tuanya dibagi kemuliaan seperti bagaimana kalau orang yang hafal Al-Quran itu sendiri. Nah, saya berterima kasih terhadap kepercayaan yang diberikan oleh jamaah, khususnya yang ada di gurun ini. Kadang-kadang saya bertanya, saya duduk di homestay sini, ya, kalau Indonesia cakap masyarakat atau jamaah di sini tak banyak, tapi bila sholat tarawih banyak, kereta tengok banyak. Saya Mayan, nah malam apa tuh ada Ustaz Imam Gurun, boleh sampai sini informasi, bukan yang bawa saya ke sana Imam. Dia bilang, Cik, tahu dari mana? Saya Mayan Gurun, Imam sholat di sana. Maknanya bukan orang sini saja, orang-orang jauh pun datang ke sini untuk buat salat tarawih. Wallahu alam, kelebihan apa yang ada saya tidak tahu. Apakah karena ada tazkirah dan lain sebagainya, ya? Apakah karena saya yang masih lemah? Bukan, ya. Tapi Allah SWT gerakkan hati kita semua, ya. Allah gerakkan hati kita, Allah bagi kita hidayah, ya. Banyak orang yang diberikan kesehatan, banyak orang yang diberikan kekayaan, banyak orang yang diberikan peluang waktu, tapi tak boleh buat sesuatu yang elok untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasihlah kepada seluruh jamaah yang ada di Gurun, di Perwaja, ya. Hari-hari berbuka, alhamdulillah. Boleh sahur pun ada yang khidmat, bangun jam 4, bangun jam, mungkin saja bangun jam 4. Mungkin makcik bangun jam 4. Saya di Ian tuh, saya bangun sholat qiyamul lail, ya. Pas saya terkejut sebenarnya, tapi ada hikmah lah. Ada kucing masuk bilik saya, terkejut, bangun saya, tengok kucing. Tapi nasib baik itu saya sempat bangun. Pas ambil air wudhu, makcik bangun, masa apa semua. Artinya korban memfattara shaiman atau bagi dia sahur, subhanallah, itu khidmatnya. Saya tak tahu siapa yang buat, tapi kadang-kadang datang homestay antar, ya, tiap jam 5
begitu juga dengan berbuka. Tapi mohon maaf lah, bukan tidak suka ya, bukan tidak suka atau bukan tak boleh, belum biasa saja ya. Kari saya belum boleh makan, ya? Belum boleh. Sampai sekarang 7 tahun main sini, 7 kali main Melayu Malaysia, belum boleh makan kari, belum boleh. Semua kompong lah sama kawan-kawan yang 4 nih, belum boleh. Tapi kalau mungkin lah, tak tahu lah, kalau jadi orang Malaysia boleh lah. Jadi orang Malaysia, mananya istri saya lah yang saya bawa sini. Bukannya orang sini lah. Ini istri sudah bagi mesej, besok balik jam berapa, belum sebagi tahu, nanti lah. Nah, dia sudah bagi mesej, pulang. Oh dah. Dia tak bawa. Tapi insya Allah bila ada kesempatan, saya sudah cakap sama Cik Azhari ya, sama IJK yang lain, bila ada kesempatan, ada cuti, memang dia sudah tagih janji saya. Sama yang pertama kali Kuala Lumpur, Bang, bila saya nak ikut, macam dia khawatir Ustaz. Khawatir, takut, susah juga nih. Susah juga, jadi saya cakap, ini program nak buat imam saja. Program buat imam. Kalau nak bawa istri susah sedikit Ustaz. Kita main surau, kadang-kadang teringat istri, dia nak apa, nak ini bang, saya nak ini, susah sedikit. Nak mau mengaji susah. Tapi memang insya Allah lah, bila masa saya sudah memang niat ya, orang paspor sudah saya ambil semua, kita tinggal buat saja. Insya Allah bila ada kesempatan bulan 11 ya, bulan 11 program yang ada di Jakarta, di Bogor, itu program yang memang bawa istri semua yang mutakharijin min Mahat Bogor khususnya. Jadi semua bawa istri. Insya Allah saya pun bawa istri, cuma tak bawa anak lah. Kalau bawa anak banyak jadi nanti. Kalau naik flight bawa anak 2, harinya 4. Main Jakarta kalau 2 orang 1.500.000, 4 orang 3 juta. Duit Melayu berapa itu 3 juta? Banyak lah, kira 3 juta ya, rupiah lah bukan ringgit ya. Kalau rupiah, kalau ringgit RM 400 datang ke Indonesia sudah jadi jutawan. Sudah jadi jutawan. Jadi tawar susah. Ala kulihan, jadi bukan apa namanya, belum biasa saja ya makanan-makanan yang ada di sini. Jadi mohon maaf, mungkin karena masa dia ini apakah pedas, apakah ini rasa yang tak elok dan tak enak dan sebagainya, tak lezat, bukan, karena belum biasa saja ya. Saya coba-coba tapi memang tak boleh. Saya coba tak boleh ya. Tapi kalau yang saya hobi, yang saya boleh makan, insya Allah kadang-kadang saya pesan ya. Pergi ada yang ajak makan, saya pesan apa yang saya boleh makan. Itu yang mungkin kadang-kadang, mohon maaf bila kadang-kadang itu membuat hal-hal yang memang pelik, itu memang kebiasaan yang memang belum biasa. Yang ketiga, sebagaimana yang saya katakan sudah dia sampaikan sama Pak Cik Azhari. Jadi pelajar yang memang 300 itu memang saya yang kelola. Sebenarnya semua dalam 500, kalau pelajar secara keseluruhan itu 2000. Yang menaungi di bawah Pak Kiai, Tuan Guru itu saya sendiri. Urus yang 2000 macam-macam kejadian, ngurus santri Ustaz. Jadi ada yang pulang tanpa izin, balik kampung tanpa izin, ada yang masalah dengan orang tua, ya macam-macam. Ada yang tak betah, menangis, macam-macam. Jadi nak bangun pondok insya Allah lah, rasa sudah ada kemudahan, sudah ada kemudahan. Kenapa? Karena dari anak yang kecil, yang besar, ya mengajar, ya. Selalunya saya mengajar Ta'limul Mu'allimil Lughatil Arabiyyah. Saya ajarkan pagi hari tahfiz, sore hari belajar kitab, ngajar kitab. Tapi macam mana? Kadang-kadang yang 1 hektar yang orang bagi memang saya belum saya, tapi saya cakap sama orang, insya Allah wakaf yang Pak Cik bagi sama saya, bukan saya sia-siakan. Kita akan bangun. Cuman bila nak balik kampung, insya Allah doakan kita dalam tahap pembinaan, bagaimana kita belajar supaya boleh membuat betul-betul dari kepengurusannya. Kadang orang boleh buat pondok, tapi dia tak boleh mengatur pondok. Kenapa? Karena tidak pernah merasai namanya bagaimana pondok, tak pernah pondok. Saya ini dari sejak kecil
lepas sekolah rendah, duduk ke pondok. Sampai sekarang punya anak 2 masih di pondok. Masih di pondok. Orang masih bagi kepercayaan, rumah dibagi free, ya. Semua alhamdulillah berangkat tahun 2006 umroh dibagi free. Sekarang yang mutakharijin dari Bogor yang masih dipercayai untuk berangkat ke Malaysia ini hanya kami berdua dari Lombok, Sabadrian sama saya. Tiap-tiap tahun dokter telepon, ya, kepercayaan. Dan kepercayaan ini subhanallah ya, kalau orang sudah percaya tolong dipegang kepercayaan. Kalau orang sudah nggak percaya sekali saja karena ada asbab dan musabab, itu untuk kita mau cari orang buat percaya itu susah kembali, susah kembali. Sehingga intinya adalah ini bukan tazkirah lah, kata-kata isi hati lah, bukan tazkirah. Kalau tazkirah saya sampaikan ayat-ayat apa. Jadi malam ini majelis yang besar dan malam yang terakhir buat saya, ya, kepada seluruh para jamaah yang duduk di burun ini, ya, ataupun yang dari luar tapi main sini untuk sholat tarawih. Jadi sebagaimana yang saya katakan kemarin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yatasafaha illa saqatat dzunubuhuma qabla an yatafarraqa. Itu harapan saya, sehingga saya tidak ada terbebani sedikit apapun balik kampung, ya. Mungkin ada hal-hal yang Ustaz ini dia macam ini, supaya tak ada yang saya tinggalkan perkara-perkara seperti itu. Jadi malam ini kita buat majelis yang besar lah. Yang baginda Rasulullah katakan, tasaqatat dzunubuhuma qabla an yatafarraqa. Tidak ada seorang muslim, 2 orang muslim yang yatasafaha, bersalam-salaman, maaf-maafan, illa tasaqatat dzunubuhuma, kecuali Allah SWT akan gugurkan segala dosa keduanya qabla an yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Itu saja harapan saya. Maafkan saya, ya, kalau ada khilaf dan salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik itu melalui perkataan, ahwal keadaan ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, ya, tawallallahu umrana, ya, sehat wal afiyah di masa-masa yang akan datang, dan Allah bagi kita kekuatan, ya, di akhir-akhir Ramadan ini untuk memperkuat diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita keringan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada beban, ya. Saya balik minta doa kepada seluruh jamaah, doakan kami balik kampung dengan selamat, karena malam raya pun ini program memang biasa di kampung. Kalau orang sudah percaya memang harus balik jadi imam, jadi khotib buat hari raya, ya. Walaupun bagaimanapun di malam raya pernah saya nginap di Surabaya 2 hari di Surabaya. Pas itu saya balik malam raya, seharusnya macam malam ini lah baliknya. Cuman kadang-kadang ya pesawat ini delay atau kadang-kadang terlambat dan sebagainya. Besok itu sebelum subuh, mungkin jam 8 sebelum subuh. Sekali lagi saya katakan kepada seluruh jamaah, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf dan salah. Ada hakikat kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan dan kesalahan, kekurangan itu merupakan kedhaifan, kelemahan pribadi saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum bi nafsi bitaqallah. Subhanallahumma bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.